Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu teori penawaran. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu Adnan Kasogi, Alif Fandi Febri Setiawan, dan Indriati. Pengertian penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Peran penawaran sangat penting dalam dunia ekonomi karena dapat digunakan sebagai analisa ekonomi mikro. Penawaran juga dapat digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ilmu ekonomi lainnya. Hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kualitas barang yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan lebih pada produsen. Jadi, produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh konsumen, tapi penawarannya kurang di pasaran. Jenis-jenis penawaran. Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu orang penjual dan produsen. Penawaran pasar adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen pada waktu, tempat, dan satuan harga tertentu. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Menurut hukum penawaran, bila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, apabila harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi, dalam fungsi penawaran, antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif, karena tingkat fungsi penawaran selalu positif. Ya, berikutnya adalah bentuk umum dari fungsi penawaran linear sebagai berikut. Ini adalah rumusnya, bisa teman-teman baca. Peran penawaran. Peran penawaran adalah mengikuti fungsi penawaran, yaitu apabila harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Lalu sebaliknya, harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi, fungsi penawaran antara harga barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif. Analisis konsep biaya dalam teori penawaran ekonomi. Fungsi total cost menunjukkan untuk setiap kombinasi input dan untuk setiap tingkat output, minimum total cost yang muncul adalah TC sama dengan TC dalam kurung R, W, dan Q. Meskipun fungsi total cost menggambarkan secara menyeluruh biaya yang harus dikeluarkan, namun akan lebih memudahkan dalam kaitannya dengan kurva permintaan bila analisis biaya dilakukan pada biaya per unit. Ada dua konsep biaya per unit yang dikenal. Yang pertama yaitu average cost. Average cost adalah biaya per unit atau dihitung dengan rumus total cost dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua marginal cost. Fungsi marginal cost adalah
tambahan biaya yang muncul untuk setiap tambahan output yang dihasilkan atau dihitung dengan rumus perubahan total biaya dibagi perubahan output. Jadi fungsi total cost diturunkan dari fungsi total produksi, dan fungsi marginal cost diturunkan dari fungsi total cost. Begitu pula dengan fungsi average cost diturunkan dari fungsi total cost. Kurva penawaran. Kurva penawaran yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. A. Kalau kurva penawaran bertambah diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka supply bergeser ke kiri atas. B. Kalau berkurang, kurva supply bergeser ke kiri atas. C. Terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Daftar penawaran. Daftar penawaran adalah daftar yang menunjukkan jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini kembali lagi pada hukum penawaran. Harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah. Dan sebaliknya, sedangkan untuk barang komplement, dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplement naik, maka penawaran suatu barang berkurang atau sebaliknya. Biaya produksi. Kenaikan harga input juga dipengaruhi biaya produksi. Biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, berarti penawaran barang berkurang. Harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tepat, yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan, sehingga produsen akan pindah ke industri lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. Teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru, sehingga menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba buka hasil produksinya. Akibatnya, tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakan pada tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan. Jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah suatu penduduk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas impor menyebabkan suplai dan keperluan akan kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri, sehingga dapat meningkatkan penawaran. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf, dan apabila ada yang ingin bertanya bisa dilanjut di forum yang sudah disediakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.